Beyond Time, episode 22. Setiap kali dia kedatangan tamu, dia menyuruh kami para murid meninggalkan sekte setiap 3 atau 4 hari untuk, tanpa sengaja, menyebarkan rumor tentang sekte tersebut. Tapi, apa gunanya? Tepat sekali, sudah setengah tahun sejak kita melihat anak itu. Aku sungguh tidak percaya sang patriark terus-menerus mengundang begitu banyak teman ke sekte. Ketika seseorang pergi, hanya beberapa hari saja tamu lain datang. Lagi pula, kita terlalu terang-terangan menyebarkan rumor ini. Yah, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa berani mengabaikan perintah sang patriark. Ketika para murid hampir mencapai sekte, Su Qing diam-diam kembali ke base camp, merasa perlu lebih berhati-hati dari sebelumnya. Setelah itu, ia menjadi lebih teliti dalam pengamatannya. Suatu malam, saat ia sedang mengintai markas sekte, ia melihat seberkas cahaya terang memancar dari puncak gunung dan menghilang di kejauhan. Hanya samar-samar, ia bisa melihat seseorang di puncak gunung, mengantar tamunya pergi. Su Qing menyipitkan matanya, lalu bergegas kembali ke base camp untuk menyiapkan senjata dan racunnya. Kemudian, ia menatap langit untuk melihat waktu, dan mulai menunggu. Di aula utama di puncak sekte prajurit Vajra Emas, sang patriark memperhatikan tamunya pergi, lalu mendesah. Ia hanya bisa membujuk para tamu untuk tinggal sebentar. Berbalik ke arah aula, ia mulai memikirkan siapa yang akan diundang selanjutnya. Pil itu akan segera habis. Aku akan segera meminumnya dan membuka bukaan Dharma ke-30ku. Setelah aku mendapatkan nyala api kehidupan pertamaku, dan bisa memasuki kondisi cahaya yang mendalam, barulah aku bisa bernapas lega. Sang patriark menghilang ke dalam aula. Saat cahaya senja berubah semakin gelap, angin dingin menderu melewati perkemahan pemulung, perlahan-lahan menjadi semakin kuat. Tanahnya yang berdebu sudah membeku, jadi tak ada debu yang bisa diterbangkan. Namun, sampah berserakan di jalanan, dan angin dingin akhirnya menerpa tubuh beberapa anak yang berkerumun di kamp. Bagaikan pisau tajam yang mencoba mengiris apapun yang ditemuinya. Akhirnya, salju mulai turun, menyelimuti Crimson Wild sejauh mata memandang. Semakin larut malam, salju semakin lebat turun. Kepingan salju menjadi seperti bulu angsa yang menumpuk di mana-mana. Para penghuni kamp yang tidak memiliki tempat berteduh hanya bisa menggigil, mata mereka tampak mati rasa. Sepertinya musim dingin ini akan sangat dingin, dan itu berarti lebih banyak orang akan mati kedinginan. Sementara itu, Su Qing telah melakukan semua persiapannya, jadi dia berjalan keluar dari kabin kayu. Melihat salju yang turun dan merasakan angin dingin, ia pun merapatkan pakaiannya. Ia melihat beberapa anak menggigil di dekatnya, berpikir sejenak, lalu melanjutkan langkahnya. Ia tidak menutup pintu di belakangnya. Ada api di kabinnya, membuatnya jauh lebih hangat daripada di luar. Ketika anak-anak itu melihat pintu yang terbuka, mata mereka yang sayu tiba-tiba berbinar penuh harapan. Su Qing berjalan semakin cepat di salju, hingga akhirnya ia menyatu dengan angin, menjadi serangkaian bayangan yang langsung menuju sekte prajurit Vajra Emas. Energi dan darah di dalam dirinya mendidih, dan ia menjaga kitab suci pembentukan laut tetap beroperasi pada tingkat maksimum. Cahaya ungu mengalir melalui dirinya, menyatu di atas kepalanya dalam wujud samar pedang surgawi. Tak lama kemudian, ia tiba di sekte tersebut, dan menatap markas yang dibingkai oleh salju yang turun. Cahaya bulan yang jatuh, dibiaskan oleh salju, membuat markas sekte tersebut tampak terang benderang. Melihatnya, mata Su Qing berkobar dengan niat membunuh. Tanpa ragu, ia melompat dari tanah. Jimat terbang itu berkilauan bagai cahaya pedang saat ia melesat menembus salju menuju aula di puncak gunung. Ia bergerak semakin cepat, dan dalam sekejap, ia sudah berdiri di luar aula. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengangkat tangan kanannya, lalu mengayunkannya ke arah aula. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi saat sebilah pedang surgawi raksasa terbentuk sempurna di langit di atasnya. Angin dan salju memang kencang, tetapi tidak membuat pedang itu goyang sedikit pun. Cahaya ungu bersinar di mana-mana saat pedang surgawi itu menebas. Dari kejauhan, terlihat jelas bahwa bilah pedang itu panjangnya puluhan meter. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kemegahannya yang luar biasa saat turun, seolah-olah dapat memotong apapun yang disentuhnya. Dalam sekejap mata, bilah pedang itu mendarat di aula, dan sebuah ledakan dahsyat mengguncang seluruh gunung. Aula itu tak mampu menahan satu serangan pun, dan mulai runtuh. Kemudian cahaya bilah pedang itu menebasnya, membelah seluruh aula menjadi dua. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di celah itu, terlihat prajurit Vajra Emas Patriark, terhuyung mundur dengan tatapan terkejut. Ia melihat Su Qing melayang di udara, tetapi sebelum sepatah kata pun terucap, Su Qing melancarkan serangan pedang kedua.
Seiring dengan peningkatan basis kultivasinya, pemahaman Su King tentang serangan pedang dari kuil juga meningkat, dan ia dapat melepaskannya lebih banyak lagi. Terlebih lagi, ia telah mengumpulkan energi selama sebulan terakhir, dan tak ragu untuk memanfaatkannya. Begitu pedang surgawi kedua muncul, ia menebaskannya ke arah prajurit Vajra Emas Patriark. Pedang ungu itu turun di tengah suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan sang Patriark melolong dan bersiap menghadapi serangan kedua. Kali ini, aula runtuh seluruhnya. Sementara itu, energi dan darah sang Patriark yang murka juga mendidih. Meluncur mundur sejauh 300 meter, ia melambaikan tangannya untuk memanggil proyeksi seorang prajurit Vajra Emas, yang bergejolak dengan energi yang luar biasa. Meskipun begitu, rambutnya acak-acakan dan matanya merah. Jelas bahwa dua serangan pedang Su King telah menempatkannya dalam bahaya besar. Sang Patriark sebenarnya agak bingung dengan apa yang terjadi. Dan ia hampir tak percaya ia berurusan dengan seseorang sekuat ini. Tentu saja, ia punya kecurigaan. Berharap mendapatkan informasi lebih lanjut, ia berkata, "Rekan Taois, kau." Sebelum ia sempat selesai bicara, wajahnya memucat dan ia mencoba mundur. Namun, ia terlalu lambat. Sebuah bayangan telah membentang di tanah tepat ke arahnya. Meskipun ia bergerak cepat, itu tidak cukup cepat untuk menghentikan bayangan itu menyentuh lengannya. Seketika, mutagen meledak ke dalam dirinya, mengubah lengannya menjadi hitam kehijauan, dan membuat jantungnya berdebar kencang. Di udara, Su King menatap dingin ke arah sang Patriark. Tanpa sepatah kata pun, ia mengerahkan energinya yang tersimpan untuk melancarkan serangan pedang ketiga. Cahaya ungu memancar, dan pedang itu muncul, menebas angin dan salju tepat ke arah sang Patriark, yang baru saja mulai mundur. Prajurit Vajra yang dipanggil sang Patriark melolong, merentangkan kedua tangannya untuk menangkis serangan. Sebuah ledakan terdengar saat lengan prajurit Vajra itu roboh, dan darah mengucur dari mulut sang Patriark saat ia terhuyung menjauh. Namun, pada akhirnya, ia adalah seorang kultivator pendirian fondasi. Ia tidak memiliki teknik sekte besar, tetapi pendirian fondasi tetaplah pendirian fondasi. Ia memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa, sehingga penyergapan dengan pedang dan bayangan itu hanya melukainya. Dengan mata merah, ia menatap Su King, menggertakkan gigi, dan berkata, "Kau kan, nak?" Terkejut, para pengikut sekte, tetua, dan bahkan pemimpin sekte menyerbu keluar dan menatap ke langit. Mereka melihat Su King di atas, rambutnya berkibar-kibar. Pakaian pemulungnya justru membuatnya tampak lebih mematikan. Dengan bulan, angin, dan salju di sekelilingnya, ia tampak seperti seseorang dari dunia bawah, siap mengambil alih hidup dan mati. Ketika Patriark prajurit Vajra Emas membocorkan identitas aslinya, Su King tidak menanggapi. Ia bukan tipe orang yang suka mengobrol di tengah perkelahian. Dengan mata menyipit saat sang Patriark mundur, ia mengetuk jimat terbang. Dalam sekejap mata, Su King berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah sang Patriark. Saat ia bergerak, iblis kekeringan spektral muncul di belakangnya. Ia tampak ganas, dengan lava mengalir melalui celah-celah yang menutupi kulitnya. Api yang berkobar mengelilinginya ke segala arah, menyebabkan kepingan salju mencair dan berubah menjadi kabut. Energi dan darah Su King terstimulasi hingga tingkat tertinggi. Dengan mantra laut dan gunung yang beroperasi dengan kekuatan penuh, kemampuan kultivasi tubuhnya mencapai puncaknya. Dalam sekejap mata, ia sudah berada di depan sang Patriark, melancarkan serangan tinju yang dahsyat. Mata sang Patriark berkilauan dengan niat membunuh, dan dia melambaikan tangannya, menyebabkan prajurit Vajra yang diproyeksikan melolong ke surga saat menghadapi serangan yang datang dengan tinjunya sendiri. Tak satu pun dari mereka yang menahan diri. Ketika kedua tinju itu bertabrakan, ledakan yang dihasilkan mendorong Su King ke belakang, darah mengucur dari sudut mulutnya. Dalam hal kultivasi tubuh murni, ia masih sedikit di bawah kepala keluarga pendirian yayasan. Meski begitu, sang Patriark juga menderita dalam bentrokan itu. Energi dan darahnya terkuras saat ia juga terhuyung mundur. Meskipun raut wajahnya ganas, ia sebenarnya terkejut. Ia kini yakin sedang berhadapan dengan Su King, tetapi itu justru membuatnya semakin terkejut. Dia tahu Su King akan menjadi lebih kuat sebelum kembali, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu kurang dari setahun, dia akan menjadi begitu kuat sehingga dia akan mencoba membunuhnya secara langsung dan memusnahkan sektenya. Dia jauh lebih kuat daripada sebelumnya sehingga sulit dipercaya. "Kau," kata sang Patriark sambil terengah-engah, tetapi sebelum dia bisa melanjutkan apapun, Su King melesat ke arahnya dengan tatapan tajam di matanya. Ledakan terdengar. Su King menyerang dengan kecepatan tanpa henti, tanpa memberi kesempatan untuk berhenti atau mengatur napas. Pukulan demi pukulan bertubi-tubi dilayangkan, dan ia pun menyerang dengan tendangan.
Bahkan kepalanya pun menjadi senjata saat ia mendaratkan sundulan-sundulan yang dahsyat. Keganasan itu begitu dahsyat sehingga sang patriark tak bisa berbuat apa-apa selain megap-megap dan tersungkur di medan perang. Saat keterkejutannya semakin menjadi-jadi, prajurit Vajra yang diproyeksikannya tiba-tiba terhuyung-huyung di ambang kehancuran. "Ingin mati," teriaknya. Dengan tangan yang bergerak membentuk gerakan mantra, ia mengaktifkan lubang dharma di dalam dirinya, menyebabkan energi pembentukan fondasi meletus. Tekanan yang menghancurkan membebani Suking, lalu sang patriark kembali melancarkan gerakan mantra, menyebabkan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Cahaya itu berubah menjadi cambuk, yang ia cambukkan dengan ganas ke arah Suking. Suara retakan yang keras memenuhi udara. Iblis kekeringan spektral Suking melolong saat api di sekitarnya menghantam cambuk tersebut. Iblis kekeringan itu tidak hancur, malah meraih cambuk tersebut. Namun, cambuk itu didukung oleh kekuatan pendirian fondasi, sehingga Suking merasakan getaran hebat dan ia pun terbatuk darah. Pada saat yang sama, dia terlempar dari udara dan langsung menuju markas sekte. Di bawah, ada pemimpin sekte dan 3 tetua, yang matanya menyala dengan niat membunuh. Murid-murid sekte lainnya tampak sama, mata mereka dipenuhi kebencian. Saat Suking jatuh, mereka menyerang. "Waktunya mati," teriak sang patriark, yang matanya yang merah menyala penuh niat membunuh saat ia dengan cepat melakukan gerakan mantra 2 tangan lainnya. Sebuah seni sihir pembentukan fondasi menyatu, menciptakan tanda segel raksasa di udara. Tanda itu membentang puluhan meter dari ujung ke ujung, dan energinya yang berdenyut menyebabkan angin dan salju di sekitarnya berubah arah dengan liar. Kemudian tanda itu mulai bergerak turun menuju Suking. Seluruh sekte bergetar, dan kepingan salju hancur menjadi debu. Mata sang patriark berbinar dingin saat dia melakukan gerakan mantra lainnya, mengakibatkan 2 prajurit Vajra emas tambahan muncul, keduanya melancarkan serangan tinju kembar. Ada 3 prajurit Vajra yang diproyeksikan, 6 tinju, dan mereka berlayar menuju Suking dari 3 arah berbeda. Siapapun yang berada dalam kondensasi Ki, bahkan seseorang di lingkaran besar, tidak akan selamat dari situasi ini. Teknik magis pembentukan fondasi sangat kuat, dan kekuatan bukaan Dharma sangat mengejutkan. Tingkat serangannya sama dengan yang dapat dihasilkan oleh 7 atau 8 harta jimat. Di saat yang sangat berbahaya itu, Suking mendarat di tanah di markas sekte. Ia menghadapi serangan dari semua murid sekte, 3 tinju prajurit Vajra emas, dan tanda segel yang sangat besar. Namun ketika ia melihat sekeliling, matanya berbinar. Tangannya memancarkan gerakan mantra, dan fluktuasi kekuatan roh meletus ke segala arah. Dalam sekejap mata, fluktuasi tersebut mencapai 300 meter, membentuk lautan roh yang sangat besar. Rasanya seperti gelombang kejut, penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Pemimpin sekte, tetua, dan murid-muridnya mungkin juga memiliki tingkat dasar kultivasi yang sama dalam menghadapi gelombang kejut ini, karena saat gelombang itu menghantam mereka, mereka gemetar, dan kemudian meledak. Kekuatan roh Suking mengguncang gunung, menghancurkan bangunan, dan membunuh semua orang yang disentuhnya, baik fisik maupun jiwa. Kemudian, suara gemuruh dahsyat bergema saat kekuatan roh menghantam teknik magis sang patriark. Ketiga prajurit Vajra itu menjadi kabur, lalu lenyap bagai bayangan yang tertiup angin. Saat tanda segel raksasa itu turun, tanda itu beriak dan menghilang. Wajah sang patriark tertunduk saat ia melesat mundur. Namun, ia pun terkena kekuatan roh, dan darah mulai mengalir dari sudut mulutnya. Ia menderita luka dalam yang serius, dan yang lebih parah, karena ia lengah, bayangan Suking mencengkeram lengan kirinya. Ia berhasil melepaskan diri, tetapi seluruh lengannya berubah menjadi hitam kehijauan akibat lonjakan mutagen. Kemudian, sebuah tusukan besi hitam melesat ke arahnya dan menusuk bahu kanannya. Selain itu semua, ia gemetar hebat ketika menyadari energi dan darahnya tidak stabil. Ia telah diracuni, menyebabkan wajahnya berubah sangat muram. Ia mundur, menelan beberapa pil obat ke dalam mulutnya dan bersiap untuk melarikan diri. Namun kemudian ia memelototi Suking di bawah, matanya dipenuhi niat membunuh. Kitab suci pembentukan laut dari puncak ketujuh di Seven Blood Eyes mampu melepaskan gelombang kejut sekali saja yang dapat mengguncang pendirian fondasi. Tapi kau hanya bisa melakukannya sekali. Karena itu, sudah waktunya kau mati. Suking terengah-engah saat jimat pertahanan berkilauan. Meski begitu, ia batuk darah dalam jumlah banyak. Singkatnya, ia tidak terkejut dengan apapun sejauh ini. Pendirian yayasan memang kuat, dan ia sudah tahu itu sejak awal. Tapi ia masih yakin bisa membunuh sang patriark. Sejak ia memulai serangannya, ia telah menggunakan jurus-jurus mematikannya yang paling mematikan. Pedang surgawi.
iblis kekeringan spektral, dan alih-alih melepaskan teknik sihir acak dari lautan rohnya, ia melepaskan kekuatannya dalam satu serangan dahsyat. Lebih jauh lagi, dari awal pertarungan hingga saat ini, ia telah menggunakan 73 jenis racun yang berbeda. Sejauh ini, tidak ada yang terjadi di luar prediksinya. Oleh karena itu, ketika sang patriark menatapnya dengan muram, Su Qing mengangkat tangan kanannya ke udara ke arah sang patriark dan membuat gerakan menggenggam. Saat itu terjadi, pupil mata sang patriark mengerut, kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tiba-tiba berhenti bergerak dan meleleh menjadi tetesan air. Dari kejauhan, segala sesuatu dalam radius 300 meter di sekitarnya tampak seperti cairan. Kau masih punya kekuatan roh. Bagaimana? Saat sang patriark melihat sekeliling dengan takjub, tetesan air itu berubah menjadi tangan raksasa yang meremukkan. Suara gemuruh bergema, dan darah menyembur keluar dari mulut sang patriark. Namun, keheranannya bertambah ketika tangan air raksasa itu berubah menjadi seekor naga berleher ular. Ini adalah paus naga laut terlarang milik Su Qing. Sambil melolong, energinya meledak secara eksplosif, ia menerjang ke arah sang patriark dengan rahang yang mengatuk. Wajah patriark prajurit Vajra emas berubah muram, dan dia berseru, paus naga laut terlarang. Ia familiar dengan Seven Blood Eyes, dan tahu tentang kitab suci pembentukan laut dari puncak ke-7. Ia sangat menyadari bahwa, setelah mengolahnya hingga tingkat ke-8, beberapa murid yang luar biasa dapat melepaskan seekor paus naga laut terlarang. Ketika itu terjadi, paus naga tersebut menjadi cadangan kekuatan roh kedua bagi murid tersebut. Tentu saja, tidak banyak orang yang bisa membentuk paus naga. Terlebih lagi, dia pernah melihat paus naga laut terlarang sebelumnya, dan meskipun paus naga Su Qing memiliki jenis energi yang sama, dalam hal penampilan fisik dan kekuatan laut terlarang yang dikandungnya, itu benar-benar berbeda. Sang patriark terus mundur. Pada titik ini, ia tak ingin bertarung lagi. Mutagen di dalam dirinya telah mencapai tingkat berbahaya, dan ia tak sanggup lagi melawan racunnya. Semua organ dalamnya mulai hancur, dan darah yang keluar dari mulutnya berwarna hitam dan berbau busuk. Jika saja aku dapat memasuki keadaan cahaya yang dalam. Sang patriark merasa benar-benar tak berdaya. Belum lagi bayangan mengerikan yang mengintai di sekitarnya. Sentuhan bayangan itu saja sudah cukup, dan kadar mutagen di dalam dirinya akan melonjak. Terlebih lagi, kekuatan paus naga laut terlarang, dikombinasikan dengan kekuatan kultivasi tubuh Su Qing, membuat sang patriark merasakan krisis yang luar biasa. Saya anggota gereja kepergian. Bahkan saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, jimat terbang Su Qing berkilau terang, dan dia terbang ke udara. Sama saja, katanya, itu pertama kalinya dia bicara selama pertarungan itu. Sebelum sang patriark dapat mengatakan apapun lagi, Su Qing melambaikan tangannya, dan perahu dharmanya muncul. Panjangnya puluhan meter, dan tampak seperti perpaduan antara buaya dan kura-kura Xuanwu. Ia memiliki sayap seperti layar, dan saat melesat di udara, ia memancarkan kebrutalan dan niat membunuh yang tak terlukiskan. Catatan, seperti yang mungkin sudah banyak Anda ketahui, Xuanwu, atau kura-kura Xuanwu, atau kura-kura hitam, atau penggantinya kura-kura, tergantung penerjemahnya adalah salah satu dari 4 simbol atau 4 makhluk mitologi yang terkait dengan berbagai rasi bintang. Yang lainnya adalah naga biru, burung vermilion, dan harimau putih. Kura-kura Xuanwu secara tradisional memiliki ular di punggungnya, meskipun terkadang karya seni menggambarkan ekornya sebagai ular. Dan dalam Xianxia, mereka terkadang hanya muncul sebagai kura-kura tanpa ular. Berikut adalah interpretasi seorang seniman tentang Xuanwu yang lebih bertema fantasi. Kita lanjut ke alur ceritanya. Terlebih lagi, perahu itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyatu pada paku di haluan. Saat itu terjadi, aura suci bak dewa meletus dari perahu Dharma dan mengunci sang patriark. Aura suci bak dewa itu terasa seperti berasal dari dewa sungguhan, dan menyebabkan semua angin dan salju di sekitarnya lenyap begitu saja. Suatu kekuatan yang mengejutkan tengah turun. Berdiri di atas perahu Dharma, Su Qing tampak seperti seorang penguasa yang mampu memerintah para dewa. Menatap dingin sang patriark, ia mengangkat tangan kanannya, dan saat ia melakukannya, aura keilahian menyatu. Kemudian, ia menurunkan tangannya, dan aura keilahian itu meledak keluar. Serangan dewa itu adalah jurus terkuat yang mampu dilakukan perahu Dharmanya. Su Qing bahkan sempat mempertimbangkan untuk memimpin serangan ini, tetapi ia khawatir sang kepala suku pendirian yayasan tidak akan tumbang hanya dengan satu serangan itu. Karena itu, ia menundanya hingga saat yang tepat, yaitu sekarang. Dan sekarang, ia yakin serangan itu akan membunuh lawannya. Sementara itu, wajah sang patriark berubah pucat pasi,
dan kulit kepalanya terasa geli karena diliputi rasa tidak percaya. Kesalehan. Pada saat itu, keputusasaan menyelimuti sang patriark, lalu berubah menjadi teror. Kini, lebih dari sebelumnya, ia merasa seperti akan mati. Seluruh jiwanya gemetar menghadapi keilahian itu. Aku tak bisa lari. Kalau aku menghadapi ini sejak awal, mungkin aku masih punya kesempatan. Tapi sekarang, saat Patriark Prajurit Vajra Emas memandang Su King yang berdiri di atas perahu dharmanya, ia teringat kembali pada catatan-catatan kuno yang pernah dibacanya. Dan tiba-tiba ia mendapat ide. Tunggu sebentar, rekan Daois. Dengarkan aku bersedia menjadi pelayanmu. Pelayan seumur hidup, tuanku, mulai sekarang aku. Su King, dengan ekspresi sedingin es, mengabaikan sang patriark. Ia tidak tertarik memiliki pelayan. Tangan kanannya terkulai. Su King tidak terbiasa memperhatikan kata-kata terakhir musuhnya. Ia juga tidak tertarik memiliki pelayan. Lagi pula, hati manusia sulit dinilai, dan selalu ada kemungkinan seorang pelayan bisa berkhianat di kemudian hari. Rasanya jauh lebih baik membunuh musuh dan selesai. Soal musuh, ia punya satu filosofi, musuh yang mati adalah yang paling aman. Dan semakin cepat kau membunuh mereka, semakin aman pula dirimu. Lagi pula, meskipun ia baru mengenal Crimson Wild, dan baru menghabiskan sebulan untuk beradaptasi, ia sudah cukup belajar bahwa karena kondisi yang buruk dan lingkungan yang buruk, gereja kepergian jarang datang untuk menyebarkan agama. Basecamp para pemulung berjarak 50 km, ditambah lagi sedang terjadi badai salju. Rasanya mustahil ada yang tahu apa yang terjadi di sekte prajurit Vajra Emas. Berkat harta karun jimat itu, penampilannya benar-benar berbeda. Terlebih lagi, perahu dharmanya selalu disamarkan, dan satu-satunya orang yang tahu seperti apa wujud aslinya adalah Zhang San. Su King telah melakukan semua yang ia bisa dalam waktu singkat yang tersedia. Segalanya tidak berjalan sempurna, dan memang ada beberapa kekurangan, tetapi secara keseluruhan, ia merasa semuanya berjalan sangat lancar. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena Patriark Prajurit Vajra Emas salah memperkirakan kapan ia akan datang. Ia juga meremehkan seberapa cepat Su King akan berkembang dalam kultivasinya. Yang terpenting, ia tidak mungkin bisa memprediksi bahwa Su King akan datang dengan serangan keilahian, sesuatu yang bisa berbahaya bahkan bagi para kultivator pendirian fondasi. Entitas dewa sangat langka, dan material yang terkait dengannya sangat mahal. Namun, Su King telah mengorbankan kulit kadal dewa, serta lebih dari 10.000 batu roh, agar perahu dharmanya dibuat dengan cara ini. Bagaimana mungkin segala sesuatunya tidak berjalan lancar? Angin menderu, menyebarkan salju ke segala arah. Kekuatan keilahian perahu dharma menyatu, dan saat tangan kanan Su King diturunkan, tangan itu melesat keluar dari tanduk di haluan kapal, menjadi gumpalan cahaya keemasan yang menyilaukan. Melihat pemandangan dari bawah di tanah, orang akan melihat kepingan salju menutupi segalanya, kecuali sinar cahaya keemasan yang sangat suci. Kemurniannya bagaikan dewa, mampu menghancurkan semua jiwa dan menaklukkan semua makhluk hidup. Prajurit Vajra Emas Patriark tampak gemetar, teror di matanya begitu kuat hingga hampir menjadi nyata. Keilahian itu menyapu ke arahnya dengan kekuatan yang dapat membunuhnya, baik jiwa maupun raga. Melihat Su King tidak mendengarkannya, mata sang patriark berbinar penuh tekad. Sambil meraung, ia melakukan sesuatu yang tak pernah terbayangkan oleh Su King. Dia benar-benar bunuh diri sebelum keilahian menimpanya. Sementara Su King menonton, dia memukul dahinya sendiri dengan tangannya. Sebuah ledakan terdengar, dan basis kultivasi pendirian fondasinya meledak dengan kekuatan saat telapak tangannya menghantam kepalanya sendiri. Kemudian, tampak khawatir ia mungkin tidak akan berhasil bunuh diri dengan satu pukulan itu, ia mengeluarkan pisau dan menusukkan dirinya sendiri di jantung. Kekuatan pukulan itu menyebabkan bilah pisau meledak, di mana serpihan logam yang tak terhitung jumlahnya, yang didukung oleh kekuatan pendirian fondasi, merobek tubuhnya. Pada saat yang sama, kepalanya benar-benar meledak. Semua itu terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk melesat dari sepotong batu api. Kemudian, mayat sang patriark yang tanpa kepala dan tercabik-cabik jatuh ke tanah. Su King menatap kaget. Tunggu, apakah dia bukan manusia yang tidak butuh kepala untuk hidup? Atau dia mencoba memalsukan kematiannya sendiri? Sambil mengamati mayat di bawahnya, ia memastikan bahwa sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Ia belum pernah mendengar ada manusia yang bisa memalsukan kematian setelah kehilangan kepala, dan di saat yang sama, ia tidak merasa bahwa sang patriark bukanlah manusia. Untuk pertama kalinya dalam proses membunuh seseorang, Su King ragu-ragu, karena ia bertanya-tanya apakah ia harus menyia-nyiakan sebagian keilahiannya yang berharga pada apa yang jelas-jelas merupakan mayat.
dia telah membunuh banyak orang selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah melihat yang seperti ini. Serangan keilahian perahu Dharma itu goyah ketika Su King mulai mengendalikannya. Lalu, dia melambaikan tangannya, dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya di area itu menusuk ke dalam mayat yang hancur itu. Suara ledakan terdengar ketika mayat itu dipotong-potong. Namun, saat itulah bayangan jiwa muncul, menggeliat keluar dari darah kental. Bayangan itu agak samar, dan bergetar tertiup angin, seolah-olah bisa lenyap kapan saja. Meskipun bayangan jiwa itu samar, bayangan itu jelas berwujud prajurit Vajra Emas Patriark. Namun, bayangan itu belum menjadi jiwa yang telah meninggal, melainkan tampak berfluktuasi antara jelas dan kabur. Namun, Su King dapat dengan jelas melihat tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Tatapan Su King menajam, kembali dipenuhi niat membunuh. Sebelum ia sempat berbuat apa-apa, bayangan jiwa sang patriark tiba-tiba melesat dengan kecepatan tinggi, menuju tusuk sate besi hitam yang tergeletak tak jauh darinya. Dalam sekejap mata, ia sudah berada di samping tusuk sate besi itu, raut wajahnya cemas, seolah-olah ia sedang melarikan diri demi keselamatannya, takut jika ia tidak cukup dekat dengan tusuk sate itu, ia akan dilenyapkan oleh Su King. Tanpa ragu, bayangan jiwa itu menyatu dengan tusuk sate besi itu. Tusuk sate itu bergetar, dan kemudian cahaya hitam yang terpancar darinya tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Dilihat dari denyutnya, benda itu jelas telah berubah menjadi sesuatu yang berharga. Untuk kedua kalinya selama berlangsungnya pertempuran, Su King menatap dengan keterkejutan terbuka. Ia kini menjadi anggota Seven Blood Eyes, dan tidak lagi awam dengan cara-cara kultivasi seperti sebelumnya. Hanya perlu melirik tusuk sate besi itu sekilas, dan ia tahu persis apa yang sedang dilihatnya. Sekarang ia memiliki roh otomat. Ada banyak perbedaan antara harta karun berharga dan harta karun magis. Namun, perbedaan terbesarnya adalah harta karun berharga tidak memiliki roh, sedangkan harta karun magis memilikinya. Menambahkan roh ke harta karun berharga tidak serta-merta menjadikannya harta karun magis, tetapi dengan otomaton roh, harta karun tersebut berpotensi menjadi harta karun magis. Setelah berpikir sejenak, Su King membuat gerakan menggenggam dengan tangan kanannya, dan tusuk sate besi hitam itu melesat ke arahnya. Ia meraihnya dari udara, menatapnya dengan dingin, dan meremasnya erat-erat. Ia kemudian mengendurkan tangannya sebelum meremasnya lagi dengan kuat. Setelah melakukannya beberapa kali, ia mempertimbangkan situasinya lebih lanjut. Dia bisa melihat bahwa tusuk sate besinya memang memiliki otomat roh. Dan otomat roh itu adalah prajurit Vajra Emas Patriark. Su King tidak tahu bagaimana sang patriark melakukannya, tetapi yang jelas, karena takut mati, ia mengubah jiwanya menjadi robot roh dan kemudian memasukkan dirinya ke dalam tusuk sate besi. Keluar dari sana, geram Su King dengan cemas. Tusuk sate besi itu bergetar, lalu wajah sang patriark muncul di permukaannya. Melihat ekspresi Su King, ia menggigil dan tersenyum penuh hormat. "Tuanku, masalah apa yang dapat hambamu ini tangani?" Ia berbicara dengan lancar, dengan sedikit sanjungan, dengan cara yang sama sekali tidak terkesan dipaksakan. Rasanya seperti ia sudah berlatih berbicara dengan cara ini. Dan kenyataannya, ia sudah berlatih. Patriark prajurit Vajra Emas adalah orang yang sangat berhati-hati, dan selalu memilih untuk bermain aman. Ia suka membaca catatan kuno, lebih suka melakukan sesuatu yang berbeda dari orang kebanyakan, dan cukup banyak bicara. Meski begitu, ia tidak menganggap dirinya seperti itu. Mengingat keadaan dunia yang kacau, ia merasa bahwa tingkat kultivasinya sendiri, dan ketidakmampuannya untuk mencapai kondisi cahaya yang mendalam, membuatnya tidak berharga. Terlebih lagi, sektenya kecil. Oleh karena itu, berdasarkan catatan kuno yang telah dibacanya, ia tahu bahwa ia akan menjadi batu asah yang sempurna bagi salah satu orang legendaris dengan takdir yang tak terkalahkan. Sang patriark telah membaca tentang batu asah semacam itu berkali-kali dalam catatan kuno. Mereka selalu mengalami kematian yang mengerikan, dan tak satu pun dari mereka yang selamat. Hal itu membuatnya merasa takut akan prospek masa depannya. Dia bisa saja menyerah dan mengasingkan diri, tetapi dia tidak sanggup melakukan itu. Bertahun-tahun yang lalu, ketika tampaknya mustahil baginya untuk berakhir sesial itu, ia memutuskan untuk memasang beberapa pengaman. Maka, ia mengambil teknik sihir kuno yang ia temukan di reruntuhan, dan diam-diam mulai mengembangkannya. Teknik kuno itu adalah sesuatu yang tidak akan dipraktikkan orang biasa, karena hanya memiliki satu tujuan, memungkinkan seseorang mengorbankan diri untuk menjadi robot roh. Lebih lanjut, tingkat kegagalannya tinggi, dan kegagalan tersebut mengakibatkan hancurnya jiwa spiritual dan fisik seseorang. Namun, sang patriark merasa bahwa teknik kuno itu sangat penting, dan menganggapnya sebagai cara untuk menjalani kehidupan kedua.
Karena itu, ia terus mengembangkannya sesekali. Dan bisa dibilang ia memiliki bakat alami dalam hal itu. Dia selalu merasa bahwa sangat mungkin jika dia sampai pada titik di mana seseorang akan membunuhnya, memanggil mereka Tuan, dan bahkan bersumpah setia tidak akan meyakinkan mereka untuk mengampuninya. Maka, bahkan menggunakan semacam jimat pemalsuan kematian pun tidak akan benar-benar dapat diandalkan. Hal yang paling dapat diandalkan adalah mengubah dirinya menjadi senjata otomatis roh. Lagi pula, sebagian besar kultivator menganggap otomatis roh sangat berguna. Semakin banyak sang patriark membaca catatan kuno, semakin ia yakin bahwa rencananya adalah rencana yang baik. Dan tepat pada hari inilah teknik yang telah ia kembangkan seumur hidupnya akhirnya berguna. Ia pernah berada di posisi di mana kematian sudah pasti, tetapi kini ia memiliki kesempatan untuk terus hidup. Meskipun sang patriark tersenyum menyanjung, Su King berdiri di sana dengan perasaan gugup. Ini pertama kalinya ia berada dalam situasi di mana ia ragu untuk membunuh musuh. Hanya saja, robot roh itu sangat berharga. Bagaimana kau bisa berubah menjadi robot roh? Tanyanya dingin. Dengan senyum yang memikat, sang patriark berkata dengan lantang, bertahun-tahun yang lalu, hambamu yang rendah hati bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berkelana ke masa depan dan bertemu dengan dewa takdir yang akan membaptis dunia yang kejam dan dingin ini, serta memberinya kehangatan dan kebaikan. Aku begitu tersentuh hingga aku bersumpah untuk mengikutinya. Ketika aku bangun, aku menghabiskan seluruh tabunganku untuk membeli teknik magis kuno yang dapat digunakan untuk mengubah diri menjadi robot roh. Begini, aku telah mempersiapkan momen ini selama bertahun-tahun. Kau terdengar seperti orang gila, kata Su King dingin, dan niat membunuhnya mulai menggelegak. Melihat hal ini, sang patriark menggigil, dan merenungkan bahwa bunuh diri adalah pilihan yang bijaksana ketika berhadapan dengan orang seperti ini, yang ingin membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Hanya dengan mengubah dirinya menjadi roh otomatis, ia dapat kembali dari ambang kematian. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Benar-benar tak ada pilihan lain. Anak serigala ini tak akan pernah mau menerima pelayan, dan sudah bertekad untuk membunuh. Sang patriark tahu jika ia bertindak sedikit lebih lambat, ia pasti sudah mati sekarang. Itu sungguh melelahkan, dan ia tak kuasa menahan diri untuk menggerutu dalam hati tentang betapa besar usaha yang telah dikeluarkannya. Dengan pikiran seperti itu dalam benaknya, dia merendahkan suaranya dan mengatakan kebenaran, dan bahkan mengungkapkan roh saripati hidupnya kepada Su King. Saat Su King mendengarkan ceritanya, memeriksa roh esensi kehidupan, dan memandangi tusuk sate besi, niat membunuh di matanya semakin kuat dan lemah. Melihat itu, sang patriark yang cemas berkata, "Tuanku, hidupku yang malang ini tak berharga. Tapi aku sekarang adalah seorang otomaton roh, yang berarti aku bisa membuat senjatamu lebih efektif, dan memberinya kesempatan tak terbatas untuk berkembang di masa depan. Aku mungkin hanya seorang otomaton roh pendirian yayasan, tetapi dengan augmentasiku, harta berharga itu akan dianggap lebih langka dan lebih berbahaya. Di masa depan, ada banyak cara lain agar aku bisa berguna. Tapi tentu saja, tuanku, kau bisa memusnahkanku hanya dengan pikiranmu. Tuanku, jangan terburu-buru menyingkirkanku. Di mayatku, kau akan menemukan pil obat yang hampir lengkap, dan benda itu benar-benar dapat meningkatkan basis kultivasimu. Juga, tuanku, ada gudang harta karun di sekte saya, dan di dalamnya ada busur panah formasi yang dirancang untuk digunakan di Dharma Boat Puncak ke-7. Saya tidak punya Dharma Boat, jadi saya tidak akan pernah bisa menggunakannya. Saya berencana untuk memberikannya sebagai hadiah. Oh, baiklah, tuanku, kita harus pergi dari sini. Beberapa hari yang lalu saya mengundang seorang rekan Daois untuk berkunjung, dan dia akan tiba besok. Lagi pula, gereja kepergian seharusnya segera mengirim utusan ke sini. Patriark prajurit Vajra Emas tahu bahwa, karena ia telah memilih untuk tunduk, ia harus tunduk sepenuhnya dan total. Itulah satu-satunya cara agar ia bisa tetap hidup. Wajah Su King tetap tanpa ekspresi. Setelah menyingkirkan roh esensi kehidupan sang patriark, ia membuat gerakan menggenggam untuk menarik kantong penyimpanan dari mayat. Kemudian ia berusaha menghancurkan mayat itu sendiri, tetapi sang patriark segera turun tangan. Tuanku, kantong penyimpanan itu hanya pajangan. Itu bahkan tidak nyata. Ada alat penyimpanan lain di mayatku. Itu tersembunyi di dalam harta karun jimat. Su King menatap tajam ke arah sang patriark. Dengan bantuan penuh semangat dari prajurit Vajra Emas Patriark, Su King menemukan mutiara pegangan, yang sebenarnya telah disimpan oleh sang patriark di dalam tubuhnya. Hanya ada 3 hal di dalamnya. Yang pertama adalah catatan roh senilai 500 batu roh. Yang kedua adalah kotak giok yang digunakan untuk mencairkan pil obat.
Di dalamnya terdapat pil ungu yang sedang dicairkan. Yang ketiga adalah setumpuk 3 keping giok, yang merupakan teknik-teknik sekte prajurit Vajra Emas, ditambah teknik otomaton roh. Tas penyimpan palsu itu hanya berisi item acak yang totalnya bernilai sekitar 100 batu roh. Tampaknya khawatir Su Qing tidak senang, sang patriark segera berbisik, yang mulia kedua itu terlalu kejam. Itulah sebabnya saya tidak punya banyak yang tersisa. Tas penyimpanan yang kau tinggalkan di markas sekte sebelumnya juga palsu. Tanya Su Qing perlahan. Ya, jawab sang patriark sambil gemetar. Su Qing tidak menjawab. Setelah menaburkan bubuk penghancur mayat pada semua mayat, ia menuju ke markas sekte yang hancur, di mana ia menemukan gudang harta karun rahasia yang disebutkan oleh sang patriark. Satu-satunya benda di dalamnya hanyalah busur panah formasi. Seperti yang dikatakan sang patriark, busur itu dirancang khusus untuk digunakan pada perahu Dharma, dan bahkan membutuhkan formasi mantra perahu Dharma agar berfungsi. Setelah memeriksanya, Su Qing mengambilnya. Ia membersihkan sisa-sisa sekte, tetapi tak banyak yang bisa diambil. Para murid yang mati tidak memiliki barang berharga apapun, sementara pemimpin sekte dan para tetua hanya memiliki sedikit lebih banyak. Anda benar membunuh mereka, tuanku. Para pengkhianat ini diam-diam berencana memberontak terhadap saya saat saya mengasingkan diri lagi. Saya sebenarnya berencana untuk mengurus mereka sendiri. Su Qing tidak peduli apakah yang dikatakan sang patriark itu benar atau tidak. Setelah menyelidiki sekte tersebut secara menyeluruh, ia menghilang di tengah salju dan angin. Saat langit gelap dipenuhi salju yang makin banyak, salju tersebut perlahan menutupi Crimson Wild hingga warnanya menjadi putih, bukan merah. Angin bertambah dingin menusuk tulang, membawa salju kemana-mana hingga menutupi segalanya. Ini benar-benar musim dingin. Banyak orang akan mati. Su Qing terus membungkus tubuhnya dengan erat saat ia melesat menembus hutan belantara. Ia tidak kembali ke base camp pemulung. Sebaliknya, ia berjalan menembus malam menuju kota di tepi Crimson Wild. Aku harus kembali ke Seven Blood Eyes secepat mungkin, gumamnya. Aku tidak bisa tinggal di sini. Sambil melesat, ia melirik tusuk sate besi di dalam karungnya. Dia masih belum memutuskan apakah akan menghancurkan robot roh yang merupakan prajurit Vajra Emas Patriark. Namun, dia memutuskan bahwa karena dia memiliki sang patriark, ada baiknya dia mengajukan beberapa pertanyaan. Ceritakan padaku tentang gereja kepergian. Merasa dirinya tidak sepenuhnya aman, sang patriark dengan gugup membeberkan setiap detail yang terpikir olehnya. Di benua Phoenix Selatan, gereja keberangkatan adalah salah satu kekuatan besar yang berdiri berdampingan dengan Seven Blood Eyes, Violet Lens, dan Watch of Truth. Gereja ini juga berlandaskan pada Revered Ancient. Cabang Phoenix Selatan dianggap sebagai jemaat cabang. Apa maksudmu, fondasinya ada di Revered Ancient? Tanya Su Qing sambil menatap sang patriark. Meskipun Su Qing tahu sedikit tentang struktur kekuasaan di benua Phoenix Selatan, jelas bahwa sebagai seorang kultivator pendirian fondasi, sang patriark pasti tahu lebih banyak. Merasakan keraguan dalam suara Su Qing, sang patriark berharap untuk membuktikan kemampuannya, memulai penjelasan cepat. Tuanku, dari 4 kekuatan utama di Phoenix Selatan, Tanah Violet adalah satu-satunya kekuatan asli. 3 lainnya memiliki fondasi di luar Phoenix Selatan. Sekte Anda, tuanku, adalah contoh yang sempurna. 7 puncak gunung Seven Blood Eyes tampak seperti bersatu. Namun kenyataannya, setiap puncak gunung memiliki pemerintahan sendiri. Kebetulan saja mereka semua mengikuti aturan yang sama. Dan setelah bertahun-tahun berlalu, mereka perlahan-lahan menjadi seperti satu kekuatan yang bersatu. Meski begitu, ke-7 puncak itu sebenarnya adalah cabang dari koalisi 7 sekte, yang terdiri dari 7 sekte manusia terbesar di daratan utama Revered Ancient. Cabang-cabang seperti itu sebenarnya ada di semua pulau di laut tak berujung tempat manusia hidup. Kebetulan Phoenix Selatan adalah salah satu pulau terbesar di laut, jadi cabang-cabang di sini sangat tangguh. Mengenai Watch of Truth, ya, mereka sangat rahasia, dan aku tidak tahu banyak tentang mereka. Ini pertama kalinya Su Qing mendengar hal seperti ini. Ceritakan lebih banyak tentang koalisi 7 sekte. Daratan kuno yang terhormat itu sangat luas, dan manusia hanya menempati area yang kecil. Meskipun begitu, area yang mereka tempati masih bisa dibilang luas. Tentu saja, saya belum pernah ke sana, jadi saya tidak tahu detailnya. Tapi saya dengar koalisi 7 sekte adalah negara adidaya yang ada di dekat pantai. Saya merasa, jika kita mempertimbangkan semua manusia secara keseluruhan, koalisi 7 sekte mungkin bukan kelompok terkuat di luar sana. Tentu saja, semuanya relatif. Bagi hambamu yang rendah hati ini, bahkan salah satu puncak gunung Seven Blood Eyes pun merupakan organisasi monster yang sangat besar. Su Qing terkejut mendengar semua ini,
dan saat dia melihat ke langit dan bumi, dia menyadari bahwa dia hanya tahu sedikit tentang dunia di sekitarnya. Namun, lanjut sang patriark, saya tahu tentang gereja kepergian. Mereka memiliki banyak pengikut di seluruh dunia, dan mereka sangat berkuasa. Semua itu berkat ajaran mereka. Ajaran gereja kepergian jauh melampaui dunia brutal tempat kita tinggal. Mereka dengan fanatik percaya bahwa di zaman kuno, ketika wajah dewa yang hancur tiba, para kaisar kuno dan penguasa kekaisaran berangkat untuk membangun tanah suci. Dan mereka sangat yakin bahwa, suatu hari nanti, para kaisar kuno dan penguasa kekaisaran itu akan membawa mereka ke sana. Salah satu alasan gereja keberangkatan memiliki begitu banyak jemaat adalah karena kitab suci mereka mengatakan bahwa ada total 9 kaisar kuno dan penguasa kekaisaran yang menciptakan tanah suci itu. Karena itu, gereja kepergian memiliki 9 faksi, yang masing-masing menganut kaisar kuno dan penguasa kekaisaran yang berbeda. Tak satu pun dari faksi-faksi itu akur, dan mereka semua percaya bahwa mereka menyembah yang terbesar dari ke-9 faksi tersebut, dan hanya yang mereka sembah yang akan menuntun mereka ke tanah suci. Tentu saja, kaisar dan penguasa kekaisaran kuno tidak semuanya manusia. Beberapa bukan manusia. Dan itulah mengapa Anda akan menemukan penganut gereja kepergian di antara semua jenis makhluk hidup. Mendengar semua ini, Su Qing merasa sangat terguncang. Namun, sambil mencerna informasi tersebut, ia bertanya, apa itu kaisar kuno dan penguasa kekaisaran? Sang patriark tampak agak tercengang. Sebenarnya, ia bahkan tidak tahu jawaban atas pertanyaan itu. Namun, karena tidak ingin terlihat bodoh sementara Su Qing masih menentukan nasibnya, ia berpikir sejenak lalu berkata, wilayah kaisar kuno dan penguasa kekaisaran berada di luar jangkauan pemahamanku. Namun, salah satu catatan kuno yang kubaca mengatakan bahwa kaisar kuno adalah makhluk yang menyatukan daratan kuno yang terhormat dan menaklukkan semua makhluk hidup. Dan penguasa kekaisaran adalah makhluk yang tidak menyatukan daratan kuno yang terhormat, tetapi memiliki kekuatan untuk menentang surga dan cukup kuat untuk berperang melawan kaisar kuno. Su Qing tampak terpesona oleh semua ini, tetapi tidak mengatakan apapun. Melihat raut wajah itu, sang patriark diam-diam menghela napas lega. Sejujurnya, ia tidak tahu apakah deskripsi itu akurat. Lagi pula, catatan-catatan kuno yang ia baca kebanyakan dianggap sebagai cerita rakyat. Dengan itu, ia mengalihkan topik pembicaraan kembali ke gereja keberangkatan. Entitas tertinggi di gereja keberangkatan adalah penengah takdir yang misterius, yang konon bahkan bukan seorang kultivator dari dunia ini, melainkan berasal dari tanah suci itu sendiri. Para pemimpin dari 9 faksi disebut para rasul. Jemaat di Phoenix Selatan ini semuanya adalah cabang dari faksi Dark Serenity. Markas besar faksi Dark Serenity ada di Revered Ancient, dan mereka menyembah kaisar kuno manusia, yang tak lain adalah kaisar kuno Dark Serenity. Menurut catatan kuno, sebelum wajah dewa yang hancur itu tiba, pernah ada sebuah zaman di antara sekian banyak zaman lainnya yang disebut zaman ketenangan kegelapan. Zaman itu didirikan oleh kaisar kuno ketenangan kegelapan, dan pada masa itulah ia memimpin manusia untuk menyatukan sang kuno yang terhormat. Mendengar semua ini membuat Su Qing merasa sangat terguncang. Namun, ia terus melaju menembus malam. Saat fajar menyingsing, tujuannya sudah terlihat. Kota yang kacau itu adalah lokasi satu-satunya portal teleportasi di Crimson Wild. Saat itu, Su Qing telah memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap patriark prajurit Vajra Emas. Pil jenis apa yang ada di kotak giok itu? Tanyanya. Sambil memandang kota di kejauhan, sang patriark segera menjawab, itu pil paus roh, dan ada cara khusus untuk menggunakannya. Kau tidak bisa meminumnya sekarang. Pil itu harus dicairkan di dalam kotak giok itu selama 100 hari. Saat ini, tinggal 3 hari lagi. Aku suka ketenangan, kata Su Qing tiba-tiba. Sang patriark menggigil dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian ia merasakan tekanan hebat yang membebani roh esensi kehidupannya. Tekanan itu menyelimuti tusuk sate besi, menimbulkan kerusakan serius pada diri robot rohnya, dan akhirnya menyegelnya. Su Qing masih merasa tidak nyaman karena sang patriark disegel begitu saja, jadi ia menambahkan sedikit tekanan. Di bawah semua beban itu, prajurit Vajra Emas patriark semakin lemah, lalu tertidur lelap. Su Qing telah memutuskan untuk tidak membunuhnya. Sebuah automaton roh terlalu berharga, jadi ia akan menyimpannya dan menggunakannya untuk menyempurnakan tusuk sate besinya. Namun, tanpa metode yang andal untuk mengendalikan automaton roh tersebut, Su Qing berencana untuk menunggu hingga ia mencapai tahap pendirian fondasi sebelum membangunkannya. Dan ia siap untuk segera memusnahkannya jika ia menimbulkan masalah. Setelah menyelesaikan hal itu, Su Qing menarik napas dalam-dalam dan berjalan menembus salju pagi dan menjauh dari kota. Sebenarnya,
Tadi malam, dia bergumam tentang kembali ke Seven Blood Eyes agar Patriark prajurit Vajra Emas mendengarnya. Meskipun roh automaton itu tampaknya mengatakan yang sebenarnya tentang segalanya, Su King tidak akan mempercayainya semudah itu. Pertanyaannya tentang pil obat juga merupakan ujian. Jika sang Patriark berbohong tentang pil itu, maka ia akan langsung menghabisinya. Mengenai penyebutan Seven Blood Eyes, ia melakukannya untuk berjaga-jaga jika sang Patriark punya cara untuk menyampaikan pesan secara diam-diam kepada orang lain. Lagi pula, ia sebenarnya tidak berencana untuk kembali ke Seven Blood Eyes. Saat ia melesat menembus angin dan salju, ia menggunakan semua jimat terbangnya untuk bergerak secepat mungkin. Akhirnya, ketika malam hampir tiba lagi, ia menemukan sebuah gua terpencil untuk bersembunyi. Setelah menaburkan bubuk racun di sekeliling pintu masuk, ia mengurung diri di dalam, duduk bersila, dan mengeluarkan kotak giok berisi pil obat. Hidup atau mati Anda bergantung pada apakah Anda mengatakan kebenaran tentang pil ini. Setelah meletakkan kotak itu, ia mundur sedikit, lalu melambaikan jarinya. Tutup kotak giok itu perlahan terbuka, dan aroma obat menguar. Di dalam kotak giok itu terdapat pil obat yang meleleh. Faktanya, sekitar separuh kotak berisi cairan yang memancarkan aroma obat yang kuat di dalam gua. Su King belum pernah mendengar tentang pil paus roh, tetapi ia memahami tumbuhan dan vegetasi. Jadi, setelah mencium aromanya, pikirannya langsung tertuju pada pil itu. Bunga half maple, daun 100 grass, biji storax, juga muskoxcomb berbulu, teratai trompet. Su King mengusap tangannya, membawa aroma harum langsung ke hidungnya. Ia menghirupnya, dan pasta seagol. Tampak sangat serius, dia menatap kotak giok itu sambil menganalisis segalanya. Pil itu mengandung banyak bahan yang rumit, sehingga Su King tidak dapat menguraikan seluruh campuran hanya dengan menciumnya. Namun, ia dapat mengidentifikasi komponen-komponen utamanya. Mengingat keahliannya dalam ilmu racun, dan pengetahuan umumnya tentang tumbuhan dan tanaman, ia dapat menyimpulkan bahwa pil itu dimaksudkan sebagai suplemen nutrisi. Lagi pula, setiap makhluk hidup memiliki kekuatan spiritual di dalamnya, terutama tumbuhan. Teori dasar di balik pengobatan nutrisi adalah mengambil kekuatan roh dalam tanaman dan mengubahnya menjadi sesuatu yang dapat dibawa oleh seorang pembudidaya ke dalam basis budidayanya. Aku bisa mencium berbagai macam bahan obat dalam pil ini, termasuk sesuatu yang sepertinya darah. Aku penasaran dari mana asalnya. Nama pilnya mengandung kata pulse. Mungkinkah itu berasal dari sejenis binatang laut? Setelah berpikir sejenak, ia mengulurkan tangan kanannya, dan kotak giok itu melayang ke telapak tangannya. Meskipun aku tidak tahu detail pilnya, aku bisa dengan mudah mengkatalisasinya hingga tuntas. Sambil menyipitkan mata, ia mengeluarkan beberapa tanaman obat dari tas penyimpanannya, menyesuaikan takarannya, lalu memasukkannya ke dalam kotak giok. Beberapa jam kemudian, langit benar-benar gelap, dan angin serta salju semakin tebal daripada hari sebelumnya, sampai-sampai gua tempat Su King bersembunyi terkubur sepenuhnya. Namun, salju tak mampu menutupi deru angin. Su King mendengarkannya sambil memperhatikan kotak giok itu. Separuh pil yang tersisa sebelumnya kini telah hilang, dan seluruh kotak terisi cairan obat. Cairan itu berwarna oranye terang dan bening, dan aromanya yang sebelumnya sedikit lebih samar. Setelah melihat cairan itu, Su King mengambil kotak itu dan meminumnya. Saat cairan itu mengalir ke tenggorokan dan perutnya, gelombang panas misterius meletus di dalam dirinya. Kontras sekali dengan udara dingin di luar sana, dan membuatnya merasa seperti akan meledak. Setiap meridiannya terbuka untuk menerima panas yang menyebar ke seluruh daging dan darahnya. Ia seperti menjadi spons, menyerap setiap kekuatan spiritual dalam cairan obat itu. Getaran menjalar di sekujur tubuhnya, dan matanya berbinar. Ia tahu bahwa pil obat ini memiliki khasiat yang luar biasa, dan karena itu, ia merasa kepercayaannya pada prajurit Vajra Emas Patriark sedikit demi sedikit tumbuh. Salah satu alasan ia tak ragu untuk mengonsumsinya adalah kemampuan alaminya untuk melawan racun. Saat ia mengaktifkan kitab suci pembentukan laut, lautan rohnya, yang mencapai 291 meter di Pulau Sealizat mulai berkembang pesat. Seketika mencapai 294 meter. Dan itu tidak berhenti di situ. Dengan bantuan kekuatan roh dari cairan obat, lautan rohnya terus berkembang pesat, mencapai 297 meter. Dan kemudian, 300. Saat itu terjadi, cahaya ungu terang muncul di matanya, membuatnya menarik napas tajam. Ia baru saja menembus tingkat ke-9 kondensasi Ki dan memasuki tingkat ke-10. Bagi sebagian besar murid, itulah batas mutlak kitab suci pembentukan laut.
Teknik ini dibagi menjadi 10 tingkat, yang masing-masing memberikan transformasi kekuatan roh yang berbeda, dan kekuatan penghancur yang lebih dahsyat dari energi laut terlarang. Ini adalah tingkat kekuatan yang melampaui kebanyakan sekte dan klan kecil, dan dianggap sebagai teknik tingkat tinggi. Teknik ini juga merupakan sumber kekuatan bagi para murid puncak ketujuh. Namun, ada batasnya. Level pertama dimulai dengan lautan roh setinggi 30 meter. Level ke-10 berakhir dengan lautan roh setinggi 300 meter. Itulah batas akhir perkembangan teknik ini. Namun, terkadang, seorang murid datang dan berhasil melampaui batas itu, dan terus mengembangkan lautan roh mereka. Orang-orang seperti itu tidak terlalu umum, dan bahkan ketika mereka muncul, mereka biasanya hanya melampaui batas 10 atau 20 meter. Meski begitu, siapapun seperti itu dianggap luar biasa di antara rekan-rekannya. Akan tetapi, berdasarkan pemahaman Suking, alasan di balik keterbatasan kitab suci pembentukan laut tersebut adalah mutagen. Ketika para kultivator berlatih kultivasi, mustahil bagi mutagen untuk tidak terakumulasi seiring waktu. Bahkan menggunakan pil obat untuk membersihkan tubuh hanya mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Setelah waktu yang cukup lama, mutagen akhirnya terakumulasi. Dan semakin banyak mutagen yang dimiliki, semakin ketat batasan pada kitab suci pembentukan laut. Tetapi dia, sama sekali tidak memiliki mutagen di dalam dirinya. Yang memengaruhi ukuran lautan rohku bukanlah mutagen, melainkan keterbatasanku sendiri. Matanya berkilat ungu saat ia merasakan kekuatan spiritual berkobar dalam dirinya berkat obat itu. Bahkan, ia agak terkejut karena Patriark Prajurit Vajra Emas telah memperoleh pil seperti ini. Bagi sang Patriark, pil ini pastilah sangat berharga. Setelah mencapai titik ini dalam alur pemikirannya, matanya dipenuhi tekad. Entah karena bahaya yang pasti akan dihadapinya begitu kembali ke sekte, atau sekadar keinginannya untuk memperbaiki diri, ia ingin melihat sejauh mana ia bisa mendorong lautan rohnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia mengaktifkan kitab suci pembentukan laut, dan mulai mengalirkan kekuatan roh pil obat ke dalam dirinya. Ia melakukan hal yang sama dengan tubuh jasmaninya, dan sesaat kemudian, iblis kekeringan spektral muncul dan mulai melakukan latihan pernapasan. Tak ada suara apapun di luar, tetapi dalam benak Suking, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga saat gelombang demi gelombang kekuatan roh menyebabkan lautan rohnya meluas. 303, 393, 483. Lautan rohnya tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Tak lama kemudian, ia mencapai ketinggian 690 meter, dan masih terus berlanjut. Berkat terobosan yang mengerikan itu, saat Suking duduk bersila, ia memancarkan kekuatan yang jauh melampaui apapun sebelumnya. Sebuah pusaran terbentuk, menyebabkan angin dan salju di luar terdistorsi dan beriak di area yang ukurannya sama persis dengan lautan roh Suking, 690 meter. Terus tumbuh, 720, 750, 780 meter. Pada titik inilah khasiat obat mulai kehilangan efektivitasnya. Sementara itu, angin dan salju di sekitar gua telah berubah menjadi tornado yang dahsyat. Untungnya, ia telah memilih daerah terpencil di Crimson Wild untuk melakukan ini, tempat yang penduduknya sedikit. Apalagi saat badai besar itu. Akibatnya, tak seorang pun di sana yang menyaksikannya. Menurut uraian kitab suci pembentukan laut, dari zaman dahulu hingga sekarang di puncak ketujuh, lautan roh terbesar yang pernah terbentuk dalam kondensasi Ki adalah 810 meter. Membuka matanya, ia segera melakukan gerakan mantra dua tangan, lalu membuka lebar-lebar tangannya. Efek obat yang sebelumnya menghilang tiba-tiba terasa sangat berat. Di saat yang sama, serpihan kekuatan roh acak dari alam liar di sekitarnya mengalir deras ke arah Suking. Kekuatan roh itu memang bukan yang paling murni, tetapi ia tetap menyerapnya, dan itu cukup untuk memenuhi tujuannya. Kombinasi tindakannya menyebabkan lautan rohnya tumbuh lagi. 789, 798, 807, dan terakhir, 810 meter. Seluruh gua berguncang di saat-saat terakhir itu. Angin dan salju runtuh, dan retakan muncul di permukaan tanah. Kemudian seluruh bukit meledak, memperlihatkan kawah besar dengan Suking duduk di tengahnya. Fluktuasi kekuatan roh yang mengerikan berjatuhan darinya, dan angin serta salju tak berani mendekatinya. Iblis kekeringan spektral itu mendongakkan kepalanya dan melolong, api yang dahsyat menyembur keluar darinya. Lebih banyak retakan muncul di kulit iblis kekeringan, dan lava di dalamnya semakin panas. Seluruh salju di area itu berubah menjadi hujan, yang kemudian mencair menjadi uap air yang mendesis. Dua tonjolan muncul di punggung iblis kekeringan, yang tampak seperti sayap berdaging yang bisa muncul kapan saja. Suking membuka matanya,
dan matanya memancarkan cahaya ungu. Menatap dirinya sendiri, ia bisa merasakan lautan rohnya dan aura mengejutkan yang mengelilinginya. Lingkaran besar kondensasi Ki, gumamnya. Ia merasa bahkan tak perlu serangan keilahian untuk mengalahkan prajurit Vajra emas patriark tua itu. Dengan teknik magisnya, pedang surgawi, dan dao racun, ia bisa membunuh pria itu dengan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, Suking melambaikan jarinya ke langit, dan paus naga laut terlarangnya muncul dalam wujud naga berleher ular. Saat terentang, panjangnya mencapai 810 meter. Kemudian Suking bergumam, dan paus itu menyusut kembali menjadi 300 meter. Dia melakukan hal yang sama dengan lautan rohnya. Seperti kebiasaannya, ia menyembunyikan kekuatan sejatinya. Setelah memastikan penyamarannya memadai, ia berdiri, matanya berbinar penuh harap. Dan itu karena ia bisa merasakan bahwa lautan rohnya belum mencapai batasnya. Laut itu masih bisa berkembang lebih jauh. Saya kira saya akan mengetahuinya dengan pasti nanti. Setelah itu, ia melesat pergi menembus malam. Rencananya adalah mencari kota lain untuk mendapatkan jalan kembali ke Seven Blood Eyes. Ia telah pergi selama lebih dari sebulan, mengurus beberapa urusan penting, dan meningkatkan basis kultivasinya. Sekarang saatnya untuk kembali dan melihat apakah masalah dengan merfok dan yang mulia ketiga telah selesai. Menggunakan jimat terbang, Suking membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapai tujuannya, yaitu kota Seven Blood Eyes yang agak jauh dari Crimson Wild. Memasuki kota itu, ia langsung menuju portal teleportasi. Sesampainya di sana, ia membayar biayanya, melihat kembali ke Crimson Wild, lalu menghela napas lega. Setelah sekian lama, ia merasa bisa bernapas lega. Meskipun prajurit Vajra emas patriark sebenarnya belum mati, hasil akhirnya adalah sesuatu yang bisa ia terima. Dan sekarang, selama keadaan di sekte ini tenang, aku bisa tidur nyenyak. Portal teleportasi diaktifkan, dan lautan cahaya menyapu dirinya. Ketika cahaya itu memudar, ia pun lenyap. Angin dan salju masih menyapu daratan, membuatnya memutih. Semuanya tampak bersih, dingin memenuhi setiap jengkal padang gurun, berubah menjadi niat membunuh dan kekejaman. Betapa brutalnya. Di ibu kota pesisir Seven Blood Eyes, angin musim dingin terasa lembut dan sejuk di setiap sudut jalan. Berbeda dengan dinginnya Crimson Wild yang menusuk tulang. Dingin ini lembut dan lembab, dan mudah diabaikan. Namun pada akhirnya, ia akan meresap ke dalam lubuk hatimu. Ketika mencapai titik itu, mustahil untuk menyingkirkannya. Mirip dengan murid-murid Off-Peak, di balik setiap senyum tersembunyi kebrutalan yang nyata, sehingga setiap murid bagaikan jarum yang tersembunyi di balik sutra. Hal itu terutama berlaku untuk puncak ketujuh. Semua murid puncak ketujuh tampaknya secara alamiah terampil mempertahankan penampilan luar yang menipu. Mereka tidak peduli dengan martabat palsu, mereka sepenuhnya berfokus pada keuntungan dan kepentingan pribadi. Suking telah lama menyadari betapa benarnya hal itu. Kini, ia telah sepenuhnya berasimilasi dengan kehidupan di ibu kota. Terlebih lagi, seiring dengan peningkatan basis kultivasinya, ia tak punya pilihan selain mengandalkan metode-metode kejam untuk bertahan hidup, menghindari bahaya, dan membangun reputasi. Tentu saja, kehati-hatian dan kewaspadaannya tidak berkurang sedikit pun. Suking tahu bahwa murid-murid puncak ketujuh tingkat rendah lebih mudah dihadapi. Mereka kurang halus. Namun, murid-murid tingkat tinggi, seperti mereka yang berada di tingkat ke-9 kondensasi Ki, atau ke-10, adalah perencana yang ulung. Mereka pandai berpura-pura dan juga sangat sabar, seperti ular berbisa yang bersembunyi di balik bayangan. Jika mereka menargetkanmu, kau mungkin akan mati bahkan sebelum menyadari siapa musuhmu. Dan itu tidak berhenti di situ. Orang-orang yang mencapai puncak dan menjadi kultivator pembentukan fondasi bahkan lebih unggul dalam hal itu. Misalnya, Yang Mulia, saat Suking menyusuri jalanan ibu kota, raut wajahnya tampak tenang, tetapi di dalam hatinya, ia sangat waspada. Ia masih belum kembali ke penampilan aslinya. Ia menghabiskan sebagian besar harinya di kota, bersembunyi di tempat-tempat ramai agar bisa mendengarkan gosip terbaru. Tujuan utamanya adalah melihat apakah situasi antara Yang Mulia ketiga dan para merfok sudah tenang. Ia bersabar dalam usahanya. Ketika senja tiba, ia tidak kembali ke wujud aslinya. Saat memasuki kota tadi, ia tidak mendaftarkan diri dengan medali identitasnya, melainkan menggunakan slip giok anonim. Di Seven Blood Eyes, slip giok anonim merupakan industri tersendiri. Slip giok anonim merupakan pilihan yang baik bagi para penjahat atau orang lain yang ingin memasuki kota tanpa mengungkapkan identitas mereka sebenarnya. Tentu saja, harganya sangat mahal. Namun, manfaatnya sungguh luar biasa bagi mereka yang membutuhkannya. Sekte tersebut umumnya menutup mata terhadap masalah ini. Sesekali memang ada tindakan keras,
Tetapi sebagian besar, selama seseorang tidak melanggar hukum atau melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan, tidak akan terjadi apa-apa kepada mereka yang menggunakannya. Su King telah membunuh banyak penjahat dalam daftar buruan, dan akibatnya memiliki banyak slip giok serupa. Oleh karena itu, sekembalinya ke kota, ia menemukan sebuah penginapan dan menggunakan salah satunya untuk memesan penginapan. 3 hari berlalu dengan cepat. Selama waktu itu, Su King mengumpulkan informasi dengan berbagai cara, bahkan menghabiskan beberapa koin roh. Setelah semua itu, ia tidak mendapatkan petunjuk apapun tentang situasi Duyung. Sepertinya tidak ada dampak sama sekali. Yang Mulia Ketiga pun tidak menindaklanjuti masalah tersebut. Sebenarnya, topik yang paling menarik perhatian sebagian besar murid adalah kompetisi akbar 7 mata darah. Su King banyak mendengar tentang hal itu saat ia mengumpulkan informasi. Bahkan, ia lebih banyak mendengar tentang hal itu daripada hal lainnya. Semakin banyak ia mendengar tentang hal itu, semakin ia tertarik. Kompetisi agung diselenggarakan setiap 30 tahun, dan biasanya diadakan di lokasi terbuka. Kompetisi ini dikenal sebagai ajang yang sangat brutal dan berdarah. Misalnya, turnamen sebelumnya, 30 tahun yang lalu, diadakan di wilayah Merfolk dan mengakibatkan para Merfolk dihancurkan. Baru setelah itu mereka bersekutu dengan manusia. Lokasi tuan rumah telah ditentukan. Sebuah pulau di Kepulauan West Coral yang dihuni oleh spesies North Spirit. Mereka adalah kelompok brutal dan haus darah yang mencari nafkah melalui pembajakan. Mereka didukung oleh kelompok non-manusia besar lainnya, yang menyediakan sumber daya yang mereka gunakan untuk menjalankan aktivitas mereka di laut terlarang. Mereka merupakan ancaman besar bagi kapal dagang, termasuk kapal-kapal dari Seven Blood Eyes, yang banyak diantaranya telah mereka rampas baru-baru ini. Hal itu memancing kemarahan sekte tersebut, yang ingin menghentikan pembajakan. Kebetulan, peristiwa itu bertepatan dengan waktu turnamen besar terakhir, sehingga turnamen tersebut akan diadakan di Pulau North Spirit. Banyak orang sangat tertarik dengan perkembangan terbaru, terutama di kalangan murid puncak ke-7. Akibatnya, harga sumber daya budidaya di distrik pelabuhan naik 20%. Sekte tersebut juga telah merilis aturan dan regulasi terkait kehadiran. Puncak ke-7 memiliki total 13 divisi. Setiap divisi tidak boleh mengirimkan lebih dari 400 orang ke turnamen, dengan total peserta akhir 4.000 orang. Bukan tugas yang mudah bagi setiap divisi untuk memilih 400 orang untuk dikirim, dan masalahnya bukanlah kurangnya pengikut. Bahkan divisi terkecil pun memiliki hampir 1.000 pengikut, sementara divisi yang lebih besar memiliki ribuan. Tentu saja, semakin sulit untuk mengikuti turnamen, semakin banyak orang yang ingin bergabung. Lagi pula, ada hadiah luar biasa yang bisa diraih. Siapapun yang membunuh seorang kultivator North Spirit akan mendapatkan 10.000 poin prestasi, dan itu baru hadiah dasarnya. Semakin tinggi basis kultivasi musuh, semakin besar pula hadiahnya. Hadiah-hadiah tersebut akan otomatis didistribusikan ke medali identitas. Jumlah kekayaan yang bisa diperoleh cukup untuk membangkitkan rasa iri yang mendalam di antara setiap murid yang berjuang untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Tetapi apa yang menyebabkan kegembiraan yang paling luas adalah siapapun yang meraih tempat pertama dalam turnamen akan menjadi murid konklav. Bagi hampir semua murid puncak ke-7, para murid konklav dengan jubah tao ungu pucat mereka bagaikan anak-anak dewa. Seperti yang telah dijelaskan kapten sebelumnya, 100 murid off-peak bisa mati, dan tak seorang pun akan peduli. Namun, jika satu murid konklav mati, itu masalah besar. Mengingat hal itu, tak heran para murid tergila-gila dengan gagasan meraih juara pertama. Meski begitu, Su King tidak terlalu tertarik untuk menjadi murid konklav. Dulu, ketika ia pertama kali bergabung dengan Seven Blood Eyes, posisi murid konklav tampak menarik. Namun, sekarang setelah ia berada di lingkaran besar kondensasi Ki, ia jauh lebih tertarik untuk mencapai pembentukan fondasi. Lebih lanjut, ia merasa situasi turnamen lebih rumit daripada yang terlihat. Ia menduga penyelenggaraan acara di Pulau North Spirit hanyalah kedok. Jika ia benar, pertempuran sesungguhnya akan terjadi dengan para merfolk. Dengan pemikiran itu, Su King menghabiskan beberapa hari lagi untuk mengumpulkan informasi dan mengamati berbagai hal. Setelah memastikan dengan pasti bahwa tidak ada konsekuensi dari merfolk atau yang mulia ketiga, Su King akhirnya kembali menggunakan wujud aslinya. Namun, selama beberapa hari, ia bersembunyi dan tetap waspada. Ia tidak ingin meninggalkan Seven Blood Eyes kecuali benar-benar diperlukan. Ia tidak jauh dari Foundation Establishment, dan sangat ingin mulai mendapatkan penghasilan bulanan 5.000 batu roh. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dengan penuh kewaspadaan, ia perlahan kembali ke rutinitas normalnya. Beberapa hari kemudian, ia menerima pesan dari kapten.
Hadiah kedua untuk Operasi Night Dove akhirnya tiba, dan Suking dipromosikan menjadi Wakil Kapten Biro Langit, Unit 6. Gajinya naik, alih-alih 3.000 poin prestasi per bulan, ia akan mendapatkan 6.000 poin prestasi. Kapten menggigit apel itu, tersenyum, dan berkata, "Kamu berutang padaku, Suking. Kalau aku tidak memaksakan diri, kamu tidak akan pernah naik jabatan." Kemudian, ia mengamati Suking dari atas ke bawah, jelas-jelas sedang menilai fluktuasi kultivasinya. Setelah itu, ia hanya tersenyum dan menggigit apel itu lagi. "Terima kasih, Kapten," jawab Suking sambil tersenyum. Sejak tiba di Seven Blood Eyes, ia telah berlatih berbagai ekspresi wajah. Kini, senyumnya terasa jauh lebih alami. "Oleh karena itu, kata Kapten, jangan lupa bahwa kau berutang 1.000 batu roh kepadaku." Senyum Suking memudar. 100. Dan aku sudah membayarmu. "Hah, kau sudah membayarku kembali." Kapten menepuk jidatnya dan mendesah. "Aduh, ingatanku buruk sekali." "Oh, aku ingat sekarang. Kau sudah membayarku 100. Baiklah, jadi utangmu sekarang cuma 900. Wajah Suking tampak sangat tidak biasa, dan secara naluriah, ia menjatuhkan tangannya ke karung di sampingnya. Ia mengerjap beberapa kali. "Katakan, Suking, apakah kamu menghadiri kompetisi besar?" Suking tidak menjawab. "Bisakah kau menyimpan rahasia?" lanjut Kapten. "Mengingat betapa akrabnya aku dengan sekte ini, aku bisa memberitahumu bahwa kompetisi besar bukan tentang roh utara." Dengan wajah gembira, ia melompat ke atas meja, berjongkok, lalu mengeluarkan 2 jeruk keprok. Melemparkan satu ke Suking, ia mengupas yang lain dan melanjutkan, "Kurasa turnamen ini tentang spesies non-manusia yang jauh lebih besar dan jauh lebih kaya. Masalah roh utara itu hanya tipuan. Dan coba tebak, aku sudah memeriksa pendaftaran turnamen di beberapa divisi lain, dan semua karakter yang memalukan itu sudah mendaftar. Semua bajingan licik itu sudah lama menabung batu roh yang cukup untuk membeli pil pembentukan fondasi. Tapi mereka belum berhasil, dan bahkan terus menekan basis kultivasi mereka untuk tujuan itu. Mereka seperti anjing, mereka bisa mencium peluang bagus dari jarak 1 mil. Coba pikirkan, Suking, kenapa mereka menunda pembentukan fondasi selama berbulan-bulan? Itu karena mereka pikir mereka akan memiliki kesempatan untuk merebut beberapa sumber daya kultivasi yang luar biasa selama kompetisi ini. Ingat, banyak orang menjadi kaya selama kompetisi besar 30 tahun yang lalu. Sangat kaya. Kudengar si licik yang mulia kedua menjadi terkenal saat itu. Dan dia menjadi sangat kaya sehingga beberapa tetua iri. Dia bahkan memenangkan 8 pil pembentukan yayasan. Selain itu, ada banyak orang di sekte yang basis kultivasinya telah mencapai titik terobosan, tetapi mereka tidak memiliki cukup batu roh. Bayangkan betapa menariknya kompetisi besar bagi orang-orang seperti itu. Mengingat peluang untuk menjadi kaya dalam hal ini, apakah kau akan pergi? Kapten menatap Suking dengan senyum di wajahnya. Seperti biasa, Suking tidak mengatakan apa-apa. Ia sudah sampai pada kesimpulan yang sama dengan Kapten, dan sudah memiliki gagasannya sendiri tentang alasan sebenarnya dari turnamen tersebut. "Baiklah, lanjut Kapten, kau benar-benar harus pergi. Kau bisa kaya, dan kau juga bisa mengunci kesempatanmu untuk mencapai Foundation Establishment. Oh, ngomong-ngomong, kami punya anggota baru Unit 6. Aku akan memanggilnya untuk kau periksa." Kapten mengeluarkan medali identitasnya dan mengirim pesan suara. Tak lama kemudian, langkah kaki pelan terdengar di luar pintu kantor. Kemudian pintu terbuka, memperlihatkan seorang pemuda berdiri di sana. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kotor, dan meskipun mengenakan jubah tau abu-abu, jubah itu tampak menonjol karena jaket kulit anjing hitam yang ia kenakan di baliknya. Yang paling tidak biasa darinya adalah matanya. Matanya mengandung kekasaran dan kebrutalan yang membuatnya tampak kurang seperti manusia, melainkan lebih seperti anjing liar. Ada aura pembunuh di sekelilingnya yang membuatnya tampak seperti ia sedang berlatih melahap musuh-musuhnya. Ketika ia membuka pintu dan melihat Kapten dan Suking, ia menyeringai, yang membuatnya jelas ia tidak punya lidah. "Temui si bisu," kata Kapten. Saat tatapan Suking tertuju padanya, senyum si bisu memudar, dan matanya terbelalak lebar. Ia menatap Suking yang duduk di kursi, dan ekspresinya berubah, seolah-olah ia tiba-tiba melihat sesuatu yang benar-benar mengerikan. Kemudian ia mulai gemetar. Perubahan mendadak ini membuat kantor tampak seperti dipenuhi kematian. Di kantor, si bisu gemetar sementara Kapten ke-6 memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Mata Suking menyipit, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Namun, yang ia perhatikan adalah si bisu tampak menatap bayangannya dengan ngeri. Saat Suking menatapnya, si bisu gemetar, mengepalkan tinjunya erat-erat sementara butiran keringat bermunculan di sekujur tubuhnya.
dan suara letupan terdengar dari kakinya saat otot dan tulangnya bergesekan. Sepertinya, secara naluriah, ia siap untuk pertempuran mematikan. Seiring berlalunya waktu, ia merasa seperti mengalami siksaan yang tak terbayangkan. Akhirnya, Suking mengalihkan pandangannya, menggenggam tangan kapten dengan hormat, lalu berbalik untuk pergi. Saat ia berjalan menuju pintu, rasa takut si bisu tampak semakin menjadi-jadi, namun ia tak berani mundur. Hal itu mirip dengan perilaku Suking di wilayah terlarang ketika ia bertemu dengan seorang penyihir. Saat Suking lewat, rasa takut si bisu mencapai puncaknya. Pikirannya menjerit, dan ludah muncul di sudut mulutnya. Ia benar-benar gemetar. Suking mengerutkan kening. Ia tidak menunjukkan tekanan atau niat membunuh. Setelah menatap pemuda itu sekali lagi, ia berjalan keluar ruangan. Setelah Suking pergi, rasa takut si bisu akhirnya mereda. Ia berhenti gemetar, dan raut wajahnya kembali normal, hanya menyisakan sedikit rasa takut. Jelas, ia tidak berani menoleh ke arah Suking. Melihat semua ini, mata kapten berbinar-binar karena penasaran. Sambil mengunyah apel, ia berjalan mendekati si bisu, mengitarinya beberapa kali, lalu menyerahkan sebuah apel kepadanya. "Kamu kenal dia?" Si bisu menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak mengenalnya. Lalu kenapa kamu begitu takut padanya?" Si bisu telah berada di divisi kejahatan kekerasan selama sekitar setengah bulan. Seperti Suking di awal, ia telah membunuh banyak penjahat dari daftar buruan. Ia seperti anjing liar, sangat ganas, seseorang yang memandang semua orang dengan permusuhan dan kewaspadaan. Bahkan, ini pertama kalinya kapten melihatnya begitu ketakutan. Si bisu mendengar pertanyaan sang kapten, tetapi dia tetap menutup mulutnya. Namun, hal itu justru membuat kapten semakin tertarik untuk mencari tahu penjelasannya. Seolah melupakan apel yang sedang dimakannya, matanya berbinar-binar saat ia tiba-tiba melepaskan aura pembunuh yang mengerikan. Saat menyebar, ia mengunci si bisu. Merasakan hal itu, si bisu menegang. Ia menjadi sedikit pucat, bahkan gemetar. Namun, tak ada teror di matanya, hanya kekuatan yang tak tergoyahkan. Sang kapten menarik kembali niat membunuhnya dan mendesah. "Kalau kamu cerita kenapa kamu takut banget sama dia, aku akan bicara sama sutradara dan minta dia promosiin kamu lebih awal." "Gimana?" Si bisu tidak mengatakan sepatah kata pun. "Baiklah, aku lupa kamu tidak bisa bicara. Bagaimana kalau kamu tulis saja?" Si bisu menatapnya dengan ekspresi penuh tekad dan menggelengkan kepala. Sepertinya ia lebih memilih mati daripada menjawab pertanyaan kapten. Saat itu, kapten menyerah. Sambil melambaikan tangan, ia berjongkok kembali ke kursinya dan mulai memakan apelnya lagi. Tak jauh dari divisi kejahatan kekerasan, Suking menoleh ke arah biro surgawi, lalu melirik bayangannya.